Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Harga BBM naik, mahasiswa geruduk kantor gubernur. 23 kali beraksi pelaku jambret di Labuhan Batu diringkus polisi. Ratusan sekolah di Tapanuli Utara gelar PBM tatap muka. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara Selasa siang. Mereka menuntut agar Gubernur Edi Rahmayadi dan pihak Pertamina segera menurunkan harga BBM yang naik mulai 1 April lalu. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi di Sumatera Utara per 1 April lalu. Dalam aksinya, mahasiswa menyayangkan sikap Pemprov Sumatera Utara dan Pertamina yang dinilai saling lepas tangan. Di satu sisi, Pertamina berkilah bahwa kenaikan harga BBM tersebut karena naiknya tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sementara Gubernur Edi Rahmayadi menyebut naiknya harga BBM tersebut tak ada sangkut pautnya dengan naiknya tarif pajak. Mahasiswa menilai naiknya harga BBM tersebut sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ekonominya tengah terpuruk di tengah pandemi COVID-19. Unjuk rasa mahasiswa ini juga diwarnai aksi mendorong pagar gerbang kantor gubernur. Mereka menuntut Gubernur Edi Rahmayadi menjumpai pengunjuk rasa dan meminta agar gubernur mendesak Pertamina segera menurunkan harga BBM tersebut. Kenaikan harga BBM dan subsidi yang terjadi atau yang berlaku di seluruh provinsi Sumatera Utara. Namun kemudian kita juga meminta bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pertamina menambah kuota BBM bersubsidi dan menjamin ketersediaannya, terkhusus saat ini menjelang bulan suci Ramadan. Apa yang membuat kita menolak? Ya. Yang pertama, di masa pandemi ini seharusnya bagaimana pemerintah itu menggenjot dan meningkatkan atau menstimulus pergerakan pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya sektor menengah ke bawah. Namun dengan menaiknya harga BBM ini yang 200 perak ini justru ini akan menghambat, bukan justru untuk meningkatkan, justru menghambat laju pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama menengah ke bawah. Oleh karena itu, dan juga disambut hari ini dengan mau datangnya bulan suci Ramadan. Artinya tingkat kebutuhan masyarakat sangat meningkat gitu. Datang ini ditimpa seperti ini justru akan menghambat gitu, atau mempersulit pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Menurut mahasiswa salah siapa ini? Nah ini dia bang, makanya kita hari ini pertanyakan gitu. Nah kita lihat perkembangannya ketika bertanya dengan gubernur melimpahkan atau menyalahkan pihak Pertamina. Namun ketika kita tanya Pertamina, justru Pertamina mengatakan ini karena berdasarkan naiknya pajak 2,5% dari PBBKB yang digulirkan oleh Pergub. Lebih dari sejam mereka berunjuk rasa, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tidak keluar menjumpai pengunjuk rasa. Hanya Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Fitrius yang menjumpai pengunjuk rasa. Justru itu pada hari ini kami tidak bisa berkomentar karena hasil pertemuan pemerintah Sumatera Utara semalam, yaitu BP2RD dengan pihak Pertamina, mereka akan merilis atas pernyataan mereka kembali bahwa tidak seperti itu juga. Jadi mereka yang akan menyampaikan itu. Tapi benar adanya tidak ada hubungannya sebenarnya antara Pergub itu dengan kenaikan BBM, karena kenaikan BBM kita tahu itu adalah kebijakan nasional. Tapi kalau kita menaikkan pajaknya dari 5 menjadi 7,5% untuk BBM non subsidi, benar adanya Pak? Saya kira begini, kita lihat dulu beberapa provinsi yang lain, bahwa ternyata kita yang terlambat. Kalau kita buka data, kita update dengan provinsi lain untuk kebijakan ini. Jadi kita yang terlambat, kalau provinsi lain sudah dari awal ini dinaikkan, karena rate-nya sampai dengan kenaikan 10%. Sebelumnya harga BBM non-subsidi di Sumatera Utara naik per 1 April lalu. Rata-rata naik Rp200 per liter untuk tiap jenis BBM.
Pertamina menyebut kenaikan harga BBM tersebut untuk menyesuaikan kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang semula 5% menjadi 7,5%. Kenaikan tarif pajak tersebut tertuang dalam Pergub nomor 1 tahun 2021. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, sejumlah umat muslim di Medan, Sumatera Utara menggelar tradisi ziarah kubur. Tradisi ini sudah menjadi kegiatan rutin dalam setiap penyambutan bulan suci Ramadan. Sudah menjadi tradisi bagi umat muslim dalam setiap penyambutan bulan suci Ramadan melakukan ziarah kubur ke pemakaman anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Tradisi ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April mendatang. Seperti di Taman Pemakaman Umum Muslim Mandailing Jalan Brigjen Katamso Medan, sudah mulai didatangi para penziarah yang biasanya membawa sejumlah bekal seperti bunga dan air mawar yang nantinya akan diletakkan di atas kuburan. Para peziarah umumnya mengawali dengan melakukan pembersihan di atas makam. Selanjutnya para peziarah menggelar pembacaan doa untuk anggota keluarga yang terlebih dahulu dipanggil Sang Pencipta. Di beberapa daerah tradisi ini juga diistilahkan sebagai arwahan atau nyekar. Sebagian umat muslim juga mengatakan ziarah kubur ini sebagai kewajiban. Untuk menyambut bulan suci Ramadan ya, jadi kami ziarah ke almarhumah kakek ya yang ada di seputaran sini. Ada kakek sama nenek ya. Sekalian ziarah tabur bunga menyambut bulan suci Ramadan ya. Bang, setiap tahun ini Bang Abang lakukan, Bang? Ya insya Allah, kalau ini pada tahun ini ya mungkin biasa ramai, ini mungkin ada kegiatan jadi, tapi setiap tahun ya pasti ada dari keluarga, setiap tahun di sini. Bang, harapan apa Bang di bulan suci Ramadan yang akan datang di masa pandemi ini seperti apa Bang? Mudah-mudahan kita masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara ya terlepas dari dari COVID ini ya, mudah-mudahan dan dilancarkan ekonominya serta disehatkanlah semua menjalankan bulan suci Ramadan. Istilahnya tradisi memang tahun ke tahun itu dari nenek kita kita berziarah karena arwah-arwahnya akan kembali ke rumah kita masing-masing di bulan suci Ramadan. Jadi itulah terakhir kita jumpa sama dia. Nah itu saja ya. Itu rutin Pak, rutin tahun sekali atau? Ada juga nggak pun yang puasa, ada waktu saya Jumat saya pun sering juga mari. Tapi namanya udah tradisi umat muslim, diadakannya Ramadan ini kan ziarah lah, minta maaf ataupun dia jika kesempatan dia untuk berdoa, untuk berjumpa, apalagi anak perantuan itu kan nggak sempat datang dia mungkin sekali ya gitulah. Tradisi ziarah kubur ini biasanya dilakukan 1 pekan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, tingkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Puluhan warga di Medan ikuti perlombaan mengutip sampah di alur sungai. Meski tidak mendapatkan hadiah, namun dari lokasi warga berhasil mengumpulkan sampah seberat hampir 1 ton, sehingga dapat menciptakan lingkungan bersih dan terbebas dari banjir. Kegiatan yang dilaksanakan pihak Kelurahan Babura dengan menggandeng organisasi kepemudaan dan masyarakat peduli lingkungan melaksanakan kegiatan lomba mengutip sampah di sepanjang Sungai Putih, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara. Terlihat antusias warga yang hadir hampir 50 orang ikut dalam kegiatan edukasi membersihkan sampah. Hal ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi intensitas banjir di seputaran alur Sungai Putih saat musim hujan tiba. Dengan dibekali kantong plastik, warga mengarungi sungai sepanjang 1 km dengan mengutip berbagai jenis limbah sampah sebanyak hampir 1 ton yang hanyut dari hulu ke hilir. Lurah Babura berharap setelah kegiatan perlombaan mengutip sampah ini, masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan di aliran alur Sungai Putih. Pada pagi hari ini, kami dari pemerintah Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru mengadakan gotong royong masal dan sekaligus melaksanakan event lomba memancing sampah di sungai. Kegiatan ini kami harapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, terutama untuk yang mengitari aliran sungai, bahwasanya sungai bukan tempat pembuangan sampah.
Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama, ini adalah merupakan hasil kolaborasi untuk kita sebagai Medan Berkah, Medan Bersih, yang mana Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi, mengharapkan kerja keras kita untuk macam mana salah satu mengantisipasi banjir. Makanya ini akan kita laksanakan terus untuk pembersihan sungai. Dengan adanya kegiatan lomba mengutip sampah di sepanjang Sungai Putih akan menjadi agenda rutin serta akan memberikan edukasi mengenai kebersihan lingkungan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Everina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Labuan Batu meringkus pelaku perampasan handphone seorang anak yang viral karena aksinya terekam CCTV. Pelaku sendiri diketahui sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret sebanyak 23 kali dengan sasaran korban wanita dan anak-anak. Beginilah aksi perampasan handphone yang dilakukan MR alias Muskur warga Rantau Prapat dan temannya yang terekam CCTV dan sempat viral sebelum akhirnya pelaku diringkus Satreskrim Polres Labuan Batu. Saat diperiksa petugas, pelaku mengakui sudah melakukan aksinya yang serupa sebanyak 23 kali sejak Desember 2020 lalu di seputaran kota Rantau Prapat dengan berganti-ganti rekan. MR berdalih hasil kejahatannya sebagian diperuntukkan untuk membantu orang tua dengan korban mayoritas wanita dan anak-anak. Hasil dari jambret kemana dibuat? Bisa ada sebagian sumbangan ke orang tua, sebagian untuk sehari-hari saya. Sehari-hari. Udah berapa kali tadi Bang katanya? Sudah berapa kali tadi? 23 kali Pak. 23 kali melakukan jambret di Labuan Batu. Iya, Pak. Dengan rekan yang sama ya? Siapa aja temannya? Atau berganti-ganti temannya ada yang lain? Ganti Pak. Siapa aja? Ada Johan Saputra, Terus? Andre, Ya? sama Rido Pak. Mereka bertiga aja? Iya, Pak. Kasat Reskrim Polres Labuan Batu AKP Parin Kesit menjelaskan mendapat pengaduan dari orang tua korban. Pelaku bersama beberapa temannya yang saat ini dalam pengejaran merupakan spesialis curas yang telah melakukan aksinya berulang kali. Ya benar bahwa TK Satreskrim Polres Labuan Batu telah mengamankan tersangka MR yang merupakan tersangka jambret yang pada saat melakukan aksinya berada di tepi jalan dan terekam CCTV. Jadi dalam video yang viral tersebut ada seorang anak sedang bermain HP di tepi jalan, sedang asik bermain, dia tidak tahu tersangka dan temannya datang, tiba-tiba HP-nya dirampas begitu saja. Si anak korban berusaha mengikuti sampai tepi jalan, tapi kedua tersangka sudah melarikan diri. Dan memang berdasarkan hasil penyelidikan kami, tersangka MR ini sudah sangat meresahkan, sudah beberapa kali melakukan aksinya di seputaran kota Rantau Prapat. Bukan cuma ini yang pertama kalinya, tapi ada beberapa kali. Bahkan barang bukti yang digunakan, sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan aksinya itu juga merupakan hasil kejahatan, hasil pencurian. Selain dengan satu tersangka lagi yang masih kami kejar, MR ini melakukan aksinya berganti-ganti. Ya, jadi ada beberapa orang saat ini masih dalam pengejaran kami. Mohon doa dan dukungannya agar seluruh para tersangka ini bisa segera tertangkap. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara dan dilakukan penahanan guna proses hukum lebih lanjut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Everina TV. Masih dari Labuan Batu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuan Batu mengikuti apel pencanangan menuju zona integritas wilayah bebas korupsi 2021 dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Apel yang diikuti seluruh kejari di Sumut ini secara virtual dipusatkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kejaksaan, Kejari Labuan Batu mengikuti pencanangan dengan melakukan ikrar dan penandatanganan secara serentak yang dipimpin langsung oleh Kajati Sumatera Utara dan disaksikan Wakajagung RI selaku penanggung jawab di Aula Kejari setempat Jalan SM Raja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam zona integritas terdapat 6 area, yakni manajemen perubahan, penguatan ketata laksanaan, penataan manajemen SDM,
penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu Kumaydi menyebutkan, dalam mewujudkan zona integritas WBK WBBM, pihaknya akan tetap melaksanakan berbagai program yang telah dilakukan. Di antaranya tilang online dan keliling, jaksa menyapa, jaksa masuk pasar, serta pengantaran barang bukti. Hal ini guna memberi pelayanan terbaik ke masyarakat. Selain itu, pemberkasan dokumen dan informasi berbasis digitalisasi juga dilakukan, guna mempermudah kinerja internal dan layanan keterbukaan publik. Jadi dengan adanya pencanangan wilayah integritas bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani tersebut, Kejaksaan Negeri seluruh wilayah Sumatera Utara itu akan berusaha untuk menjadi area wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Kami dengan adanya pencanangan tersebut, kami akan berupaya untuk bagaimana pelayanan masyarakat terhadap masyarakat akan lebih baik. Kemudian kami juga akan mempermudah bagaimana masyarakat mengakses terhadap kinerja kami. Kemudian kami juga akan melakukan dan meneruskan kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk lebih diperbaiki. Kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi yang mempermudah kinerja kita, internal kita, gitu. Misalnya kita melakukan digitalisasi mengenai tata persuratan, sehingga surat-surat yang masuk ke kami, ke kantor ini akan terdata, tersimpan secara baik dan sewaktu-waktu akan mudah dicari lagi. Kemudian kami juga ke depan akan berupaya untuk melakukan digitalisasi informasi. Dalam arahannya, Wakajagung mengajak seluruh insan adiaksa untuk menghindari KKN, pelanggaran disiplin, penyimpangan SOP, penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang tidak efektif dan efisien, serta menghindari memberikan pelayanan yang asal-asalan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara menetapkan 4 orang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara memaparkan mengenai pengungkapan kasus korupsi pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat. Anggaran ini merupakan pendukung program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam realisasinya, proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Dalam keterangan pers yang disampaikan Kajari Paluta, 4 pelaku yang diamankan terdiri dari 3 pekerja swasta dan 1 orang pegawai negeri sipil. Kajari Paluta menjelaskan bahwa perbuatan para tersangka terbukti merugikan negara sebesar 2,9 miliar rupiah. Jumlah ini diketahui setelah penyidik menerima laporan penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Dalam proses pengungkapan kasus korupsi tersebut, penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait berkas pendukung di kantor dan di kediaman tersangka pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Padang Bolak Julu. Dalam proses penyidikan, tim Kejari berhasil menyita barang bukti uang tunai hasil kejahatan senilai Rp468.583.183. Uang tersebut diketahui sudah dititipkan. Dalam prakteknya, perbuatan korupsi para tersangka dilakukan bersama-sama. Adapun keempat tersangka yakni inisial TT, umur 40 tahun, pekerja swasta, SB, umur 30 tahun, pekerja swasta, MR, umur 30 tahun, pekerja swasta, dan MJ, umur 55 tahun, pekerja pegawai negeri sipil. Para tersangka tercatat tinggal menetap di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp468.583.183, di mana penyitaan ini saat ini telah kita titipkan ke rekening titipan kejaksaan, sehingga nanti akan kita jadikan sebagai barang bukti. Terus kemudian terkait dengan kerugian keuangan negara, ini saat ini sedang berproses penghitungan
dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Yang nilai konkretnya nanti sedang dihitung, namun oleh teman-teman penyidik ini perhitungan awal kurang lebih 2,9 miliar rupiah. Terus tim jaksa penyidik dalam hal ini telah menetapkan 4 orang tersangka. Jadi Pak, izin Pak, terkait tersangka Pak, gimana Pak? Nggak dilakukan penahanan Pak? Nah, untuk tersangka sampai saat ini kami masih belum melakukan penahanan karena ini proses penyidikan kita masih berjalan, dan sampai saat ini para tersangka ini bisa kami katakan kooperatif, sehingga kami belum melakukan penahanan. Selain itu, Ketua Tim Penyidik mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai dengan alat bukti yang cukup dan sesuai prosedur sehingga keempat pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat statusnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pasti kita akan teruskan proses penyidikan ini, di mana nanti sambil menunggu hasil penghitungan dari BPKP, kemudian nanti kita akan menentukan sikap lah terhadap keempat orang tersangka ini. Nanti kita akan minta setuju dari pimpinan. Berapa orang Pak tim penyidik dari sini Pak? Dengan ini Pak? Kalau berdasarkan surat perintah dari Pak Kepala Kejaksaan Negeri Sumatera Utara, yang masuk dalam tim penyidikan ini ada 6 orang, terdiri dari 6 orang. Saya sebagai ketua timnya dan Ibu Inun sebagai koordinator selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Namun para tersangka belum dilakukan penahanan oleh petugas dengan dalih masih dianggap kooperatif sehingga tidak beresiko melarikan diri atau penghilangan barang bukti. Atas perbuatannya para tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun karena melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3. Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Arif Siregar melaporkan untuk Everina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara hari ini resmi menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka. Hal ini rencananya akan terus dilakukan jika Dinas Pendidikan Tapanuli Utara tidak menemukan kendala yang berarti di lapangan. Sekolah yang menggelar proses belajar mengajar tatap muka ini tidak mencakup seluruh sekolah yang ada di Tapanuli Utara. Sekolah yang menggelarnya adalah sekolah-sekolah yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pendukung protokol kesehatan. Sekolah yang sudah diuji coba yakni SMP sebanyak 61 sekolah, SD sebanyak 324 sekolah, dan PAUD 226 sekolah. Sekolah tersebut mencakup sekolah negeri dan swasta. Salah satu sekolah yang menggelar proses belajar mengajar yakni SMP Negeri 1 Siatas Barita yang berada di Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara. Para siswa dan tenaga pengajar tampak antusias mengikuti hari pertama uji coba metode pembelajaran. Ketika akan memasuki lingkungan sekolah, siswa diharuskan memakai masker dan menjaga jarak. Setelah memasuki lingkungan sekolah, siswa diarahkan untuk terlebih dahulu mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Para petugas medis yang berjaga mengukur setiap suhu siswa. Jika suhunya normal, maka siswa diizinkan memasuki ruangan kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Di dalam kelas, posisi duduk para siswa juga diatur sedemikian rupa untuk menghindari jarak siswa yang terlalu rapat. Selain itu, absensi kehadiran juga dirombak dengan cara memakai jam shift belajar. Sehingga siswa saat di dalam kelas hanya berjumlah 50% dari total jumlah seluruh siswa di kelas tersebut. Ya, sesuai dengan arahan daripada pimpinan kita, mulai dari Pak Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan, bahwa di dalam hal tatap muka untuk pembelajaran, bahwa pada hari ini sudah dimulai dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan menjadi acuan utama.
melihat daripada situasi sekarang masih masa pandemi, bahwa khusus di SMP Negeri 1 Siatas Barita sudah kita melakukan tatap muka dengan membagi 2 shift siswa kita, yaitu shift pertama dan shift kedua dengan durasi waktu yang kita sepakati bersama Bapak Ibu Guru dan juga komite sekolah. Jadi protokol kesehatan menjadi hal utama yang harus kita lakukan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, juga terhadap siswa kita keseluruhan. Dan pelaksananya perlu kami sampaikan, itu tetap kita koordinasi dengan pihak Puskesmas Kecamatan Siatas Barita, yang mana mulai tadi pagi jam 7.30 sudah hadir di sekolah kita dalam bentuk kerjasama yang bagus untuk penerapan protokol kesehatan. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tingkatkan sinergitas dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lapas kelas 2A dan BNN Siantar jalin penandatanganan kerjasama. Pembinaan keterampilan akan diberikan kepada warga binaan khusus terpidana narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar dalam mewujudkan lapas bersih dari narkoba. Hal ini dilakukan dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lembaga pemasyarakatan maupun di lingkungan masyarakat. Selain melakukan pencegahan dan pemberantasan, warga binaan terpidana narkotika juga akan diberikan pembinaan keterampilan membudidayakan ikan tawar seperti lele, belut, dan tanaman seperti porang, ubi talas, dan pisang. Mengingat saat ini jumlah pengguna narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar mencapai 70%. Warga binaan diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang diterima di lingkungan masyarakat apabila kasus hukum telah selesai. Kita dari BNN Kota Pematang Siantar menginisiasi membuat kesepakatan kerjasama dengan lapas kelas 2A Pematang Siantar untuk memberikan solusi untuk melakukan lapas bersinar. Tentunya lapas bersinar ini kita harapkan menjadi lapas bersih narkoba, tetapi pendekatannya dalam hal ini melakukan pemberdayaan masyarakat kepada warga binaan untuk nanti menjadi mitra BNN, menjadi pelaku-pelaku usaha di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita lakukan juga uji coba di lapas ini untuk budidaya ikan tawar seperti ikan lele, ikan belut, dan juga tanaman-tanaman lain seperti tanaman porang, dan juga nanti keladi, ubi talas, dan juga pisang. Ini yang kita lakukan. Semua ini kita lakukan dalam rangka membekali warga binaan punya keterampilan. Kalau sudah punya keterampilan, berarti dia sudah punya pekerjaan. Kalau sudah jadi punya pekerjaan, pasti dia tidak akan mau lagi jadi kurir narkoba. Dalam hal ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyambut baik kegiatan ini dan selalu bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang positif kepada warga binaan. Untuk lapas, perjanjian kerjasama yang telah kita lakukan, kita sangat mendukung pihak BNN dalam rangka mencari solusi, melakukan pelatihan keterampilan kepada warga binaan kita. Dan nantinya setelah mereka mendapat keahlian pembibitan lele, kemudian penanaman porang, nantinya kembali ke masyarakat, mereka sudah punya modal, sudah siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan tersebut. Terima kasih kepada BNN atas kerjasama itu. Mohon dukungannya semua pihak atas kegiatan ini. Doktrin yang tertanam di kepala para terpidana narkotika akan perlahan hilang dengan kesibukan keterampilan yang dibina. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.